sebelum kita menyanyikan lagu wajib nasional, Ibu harap kalian untuk berdiri semuanya dengan posisi yang tegap ya. Sebelumnya kita sudah pelajari teks argumentasi. Ada yang masih ingat apa itu teks argumentasi? Teks yang memberikan argumen. Selanjutnya, ada yang lagi? Teks argumentasi dini, apa itu teks argumentasi dini? Ayo yang lain, apa teks argumentasi? Ya, sekarang kita mengulang kembali ya materi yang kemarin mengenai teks argumentasi, pengertian dengan strukturnya. Sebelum kita masuk ke materi kalimat opini dan kalimat fakta. Teks argumentasi itu adalah teks yang memberikan pendapat atau argumen mengenai sesuatu topik yang dibicarakan. Struktur teks argumentasinya yaitu ada 3 kan kemarin. Yang pertama pendahuluan yang berisi mengenai topik yang akan dibicarakan. Yang kedua yaitu bagan argumentasi yang berisi pendapat seseorang, ilmuwan atau para ahli, dan berisi opini seseorang. Yang keempat yaitu kesimpulan. Kesimpulan itu berisi mengenai apa? Kesimpulan pada struktur teks argumentasi. Ya, yaitu ya benar. Isinya ya apa? Pada kesimpulan berisi tentang mengulang kembali isi dari teks tersebut, yaitu atau menegaskan kembali pendapat-pendapat dalam teks tersebut. Sebelum kita masuk ke materi ini, Ibu akan membagikan asesmen awal dulu untuk kalian kerjakan ya. Ibu bagikan di grupnya, tolong diisikan untuk asesmen awal pembelajaran ya anak. Ibu kasih waktu 3 menit untuk mengisi asesmen tersebut. Udah anak-anak? Belum Bu? Udah Bu? Sabar Bu. Ya Bu, sabar Bu, kalau mau selesai. Ibu akan menjelaskan materi tentang kalimat opini dan kalimat fakta yang berada pada teks argumentasi. Kalian udah tahu belum kalimat opini dengan kalimat fakta itu apa? Siti Anissa, kalimat fakta, kalimat seperti apa? Kalimat fakta itu kalimat yang berisi informasi sesuai dengan kenyataan. Baik, terima kasih Siti Anissa. Ande, kalimat opini
kalimat yang seperti apa? Kalimat berupa sudut pandang dari penulis, bukan berupa fakta. Ya, baik, terima kasih Ande. Benar yang dikatakan Ande dengan Siti Anissa. Kalimat opini merupakan kalimat yang berisi pendapat atau pandangan seseorang mengenai apa yang akan dibicarakan. Kalimat opini berbeda dengan kalimat fakta. Kalimat opini itu belum sesuai dengan kebenarannya. Adapun contoh-contoh kalimat opini. Yang pertama, kalimat opini merupakan subjek. Maksud subjek itu kalimat opini berisi pendapat seseorang yang belum tentu kebenarannya. Ya. Ciri kalimat opini. Yang pertama yaitu bersifat subjek, yaitu berisi pendapat seseorang yang belum tentu kebenarannya. Yang kedua yaitu berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan itu tadi sesuai dengan subjek. Misalkan ibu mau ngasih pendapat kepada seseorang. Ibu bilangnya kayak gini, bisa jadi mereka akan pergi ke kampus hari ini. Itu berarti belum tentu kebenarannya. Yang selanjutnya yaitu berisi pendapat pribadi yang sebutkan tadi. Berisi pendapat yang pribadi itu berisi pendapat seseorang yang akan diucapkan dan belum tentu kebenarannya. Selanjutnya yaitu kalimat fakta. Benar yang kata Nisa tadi, kalimat fakta adalah kalimat yang berisi informasi yang sudah dibuktikan atau tentu dengan kebenarannya. Kalimat fakta berdasarkan kenyataan atau peristiwa yang terjadi sebenarnya. Berarti seperti contohnya hari ini kita belajar mata kuliah micro teaching di ruang mikro. Nah, itu merupakan contoh kalimat fakta yang sedang terjadi atau nyata. Contoh-contoh kalimat fakta yaitu bersifat objektif. Bersifat objektif. Yang selanjutnya kepada Dwi, tolong dibicarakan. Yang kedua yaitu tidak mengandung opini pribadi. Ketiga, berdasarkan data atau kejadian yang nyata. 4, dibuktikan dengan data-data yang relevan. 5, biasanya dapat menjawab pertanyaan dengan apa, siapa, kapan, di mana, berapa. Iya, itulah yang sudah dibacakan oleh Onis. Terima kasih Onis. Itu ciri-ciri kalimat fakta itu benar, tidak mengandung opini pribadi, yaitu tidak mengandung opini seseorang yang tidak benar kenyataannya. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu dapat dibuktikan dengan data-data yang relevan. Itu maksudnya data-data yang sudah valid atau data-data nyata. Selanjutnya, dalam sebuah data-data tersebut kita sebagai narasumbernya atau sebagai itu kita bisa bertanya apa, siapa, kapan, dan di mana, dan berapa. Selanjut dalam kalimat fakta yaitu ada kalimat utama. Devi tolong bacakan tentang kalimat utamanya. Menurut Yanto tahun 2004 halaman 25 menyatakan kalimat utama atau kalimat topik adalah kalimat yang mengandung pokok pikiran sebuah paragraf. Kalimat utama bisa berada awal, tengah, ataupun akhir. Iya, terima kasih Devi. Benar, kalimat utama yaitu kalimat yang berisi topik atau mengandung pokok pikiran pada suatu paragraf. Kalimat utama itu berisi ide pokok pada suatu paragraf tersebut, dan kalimat utama itu biasanya bisa berada di awal, di akhir, ataupun di tengah. Selanjutnya, ciri-ciri kalimat utama. Ciri-ciri kalimat utama yaitu terdiri dari kalimat yang lengkap atau dapat berdiri sendiri.
Contohnya, Indonesia memiliki keragaman budaya yang unik dan yang kaya dan unik. Maksud dari kalimat tersebut yaitu kalimat tersebut dapat berdiri sendiri dan tidak meminta bantuan atau kata penghubung yang lainnya. Yang kedua, mempunyai arti yang jelas dan dihubungkan dengan kalimat-kalimat yang lain. Maksudnya di sini dari kalimat yang sudah Ibu bicarakan tadi atau Ibu yang sudah Ibu ucapkan tadi, itu kalimatnya bisa dihubungkan dengan kalimat-kalimat yang lain yang dapat menjadi sebuah paragraf yang utuh dan sistematis. Yang selanjutnya dapat dibentuk tanpa kata sambung transisi, yaitu tadi Ibu bilang kalimat tersebut tidak menyangkut konjungsi atau kalimat yang tidak memerlukan penghubung untuk kalimat berikutnya. Sampai sini apa yang ada mau ditanyakan kepada Ibu anak-anak semua? Jika tidak, Ibu akan lanjut ke kalimat penjelas. Rika Rahayu, bacakan kalimat penjelas. Menurut Dauman 2016/49 menyatakan kalimat penjelasan merupakan kalimat penjelasan dari kalimat utama dalam sebuah paragraf. Kalimat penjelas berfungsi untuk menguraikan detail-detail tertentu yang mengandung gagasan umum dalam kalimat utama. Nah, ya benar. Apa yang dikatakan Karahayu, terima kasih di Karahayu. Yaitu kalimat penjelas, kalimat yang berisi penjelasan. Maksudnya kalimat penjelas itu kalimat yang berisi mengenai penjelasan dari kalimat utama tadi. Kalimat yang biasanya kalimat ini berisi contoh dari apa yang dibicarakan tadi atau seperti apa. Kita lanjut ke ciri-cirinya ya. Nah, dari ciri-cirinya ini kalimat penjelas bersifat khusus. Maksud bersifat khusus itu kalimat penjelas bisa berdiri atau bisa berdiri itu yang dapat berhubungan ke kalimat utamanya. Selanjutnya saling berkaitan dengan kalimat utama. Itu yang tadi sudah dijelaskan ya. Dan selanjutnya tidak berdiri sendiri. Jelas dia tidak berdiri sendiri karena dia merupakan kalimat penjelas dari kalimat utama. Selanjutnya berisi penjelasan, rincian data, opini, contoh dan sebagainya. Ini yang sudah dijelaskan tadi di kalimat utama. Kalimat itu dapat berdiri sendiri dan kalimat penjelas itu merupakan sebuah penjelasan mengenai kalimat utama yang berisi data, contoh dan sebagainya. Selanjutnya mengandung informasi pendukung, yaitu informasi yang terjadi atau yang berada pada kalimat utama tadi. Sampai sini apakah paham anak-anak semua? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, Ibu mau bertanya sama kalian semua. Ibu ngasih satu kalimat, kalian tebak itu kalimat apa? Menurut saya, Universitas PGRI berada di kota Lubulingga. Itu kalimat fakta atau kalimat opini? Pintar semua. Selanjutnya yaitu kalimat selanjutnya, menurut Siti Anissa, teh lebih manis daripada kopi. Kalimat apa? Opini. Berarti kalian sudah paham ya mengenai kalimat fakta, opini, penjelas dengan kalimat utama? Sebelum kita masuk ke tugas selanjutnya, Ibu akan mengajak kalian ice breaking dulu agar kalian lebih lancar untuk mengerjakannya ya. Berdiri ya. Ikuti ya anak Ibu. Sekali.
Tukuk tukuk bum bum. Gerakkan perut ke depan. Ikuti ya gerakannya. Ya, Bu. Udah siap untuk mengerjakan tugas selanjutnya? Di sini Ibu akan membagi 3 kelompok untuk mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Yang pertama yaitu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Untuk mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan, kalian bisa membaca petunjuk pengerjaannya. Untuk kelompok 1 dengan kelompok 2 itu mengerjakan di teks yang pertama dengan tabel berwarna biru, dan kelompok ketiga mengerjakan teks kedua yang dengan tabel berwarna ungu. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Tabelnya dengan warna biru. Ya, Bu. Kerjain gini. Kelompok 3 tabelnya warna ungu. Yang warna ungu dengan ini teksnya. Gimana anak-anak? Udah semua tugas yang Ibu berikan? Siap untuk mempresentasikan? Ya. Ibu tunjuk kelompok kedua untuk membacakan hasilnya. Jadi saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 2 dalam teks penggunaan energi terbarukan sebagai solusi krisis energi. Di paragraf pertama terdapat kalimat opini, yaitu penggunaan energi terbarukan merupakan solusi efektif untuk mengatasi krisis energi yang sedang dihadapi oleh negara kita. Lalu di paragraf kedua terdapat kalimat fakta, yaitu berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, konsumsi energi fosil di Indonesia meningkat sebesar 10% setiap tahunnya, sedangkan cadangan energi fosil kita
kita hanya cukup untuk 20 tahun ke depan. Di paragraf 3 terdapat kalimat opini penggunaan energi terbarukan dapat menjadi salah satu solusi yang efektif, dan di paragraf keempat terdapat kalimat utama yaitu penggunaan energi terbarukan memiliki beberapa tantangan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Berikan tepuk tangannya. Selanjutnya yaitu kelompok 3 untuk membacakan hasil diskusinya. Pada kelompok 3 dipersilakan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin membacakan presentasi kami. Paragraf 1, kalimat opini meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia merupakan salah satu kualitas yang harus dilakukan. Kalimat utama, pendidik merupakan aspek penting dalam pembangunan negara. Kalimat menjelas tentang pentingnya pendidikan dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat. Paragraf 2, kalimat fakta, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik BPS, anggaran pendidikan Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Kalimat fakta, pada tahun 2020 angsuran pendidikan di Indonesia hanya sebesar 20% dari total angsuran negara. Kalimat utama, anggaran pendidikan di Indonesia masih relatif rendah. Kalimat menjelas tentang data anggaran pendidikan di Indonesia dan perbandingannya dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Paragraf 3, kalimat opini meningkatkan anggaran pendidikan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kalimat utama, meningkatkan anggaran pendidikan dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Kalimat menjelas tentang cara-cara peningkatan anggaran pendidikan dapat meningkatkan pendidikan seperti meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan dan kualitas guru. Paragraf 4, kalimat utama meningkatkan anggaran pendidikan memiliki beberapa tantangan. Kalimat menjelas tentang tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan anggaran pendidikan, seperti memastikan bahwa peningkatan anggaran pendidikan tidak akan membebani masyarakat dan digunakan secara relatif dan efisien. Paragraf 5, kalimat fakta, beberapa negara lain telah berhasil meningkatkan kualitas pendidikan mereka melalui meningkatkan anggaran pendidikan. Terima kasih kepada kelompok 3. Berikan tepuk tangannya semua. Selanjutnya kelompok 1, bacakan hasil diskusi kalian. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Penggunaan energi terbarukan sebagai solusi kritis energi. Pada paragraf pertama, kalimat opini, penggunaan energi terbarukan merupakan solusi efektif untuk mengatasi krisis energi yang sedang dihadapi oleh negara kita. Kalimat utama, penggunaan energi terbarukan sebagai solusi krisis energi. Penjelas tentang krisis energi yang disebabkan oleh ketergantungan pada energi fosil yang semakin langka dan mahal. Pada paragraf kedua, kalimat fakta, berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, konsumsi energi fosil di Indonesia meningkat sebesar 10% setiap tahunnya. Sedangkan cadangan energi fosil kita hanya cukup untuk 20 tahun ke depan. Kalimat utama, krisis energi di Indonesia disebabkan oleh konsumsi energi fosil yang meningkat dan cadangan energi fosil yang terbatas. Penjelas tentang data konsumsi energi fosil dan cadangan energi fosil di Indonesia. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 1 mengenai hasil diskusinya. Berikan tepuk tangan semua. Menyimpulkan seluruh materi yang sudah Ibu jelaskan. Nazura, simpulkan materi yang sudah Ibu jelaskan. Ini adalah kalimat yang menurut pandangan orang tersebut, terus kalimat fakta, kalimat yang data sesuai. Baik, terima kasih kepada Nazura. Berikan tepuk tangannya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan mengetes kalian
lagi mengenai pemahaman materi yang sudah Ibu jelaskan. Kelompok mana yang bisa menjawab lebih banyak? Ya. Kelompok siapa yang bisa menjawabnya? Teks yang berisi sebuah pendapat atau argumentasi seseorang disebut teks Argumentasi. Apa? Nada. Selanjutnya, tes yang argumentasi merupakan tes yang Fakta, 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 fakta. kalimat yang bersifat objektif. Fakta, fakta. Lajulah kamu. Bocoran jawaban dari merah. Jangan pilih merah. Selanjutnya, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Fakta, fakta. Lagi. Di bawah ini termasuk ke dalam kalimat opini adalah dakwaan kabul. Siapa yang jawab? Korek. Oh. Ini Ibu untuk kelompok 1 memiliki sekos. Semobil. Kelompok 2 memiliki sekos. Kelompok 3 memiliki sekos. Kameramen 10, kameramen. Berarti kalian udah paham ya mengenai materi yang sudah Ibu berikan. Mana nabatinya, Bu? Ame model